Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggracia, NPM 1802070019, dan juga rekan-rekan saya yaitu Rosalina dengan NPM 1802070031, dan juga Kevin Maulia Putri dengan NPM 1802070003. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis laporan keuangan standar akuntansi pemerintah. Nah, berikut yang kami ingin jelaskan tentang standar akuntansi pemerintah, yaitu IPSAS, International Public Sector Accounting Standard, dan juga PSAP, Public Safety and Swearing Point, dan juga kerangka konseptual dan juga laporan keuangannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang penyusunan sub-akrual. Sub-akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24 atau 2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Nah, dalam pertimbangan SAP yang ditetapkan dengan PP 24 atau 2005 berbasis kas menuju akrual, itu sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Para pengguna yang sudah terbiasa itu dengan SAP PP 24 atau 2005 itu dapat melihat kesinambungan. Ada juga perubahan PSAP pasal 5, yaitu dalam hal diperlakukan perubahan terhadap PSAP. Perubahan tersebut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. Selanjutnya yaitu kita menjelaskan tentang kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Nah, standar akuntansi itu memiliki ruang lingkup kerangka konseptual, yaitu pertama, tujuan kerangka konseptual, kedua, lingkungan akuntansi pemerintahan, ketiga, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, keempat, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, kelima, peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta komponen laporan keuangan, dan yang keenam yaitu asumsi dasar, karakteristik kualitatif, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi. Dan yang terakhir yaitu unsur laporan keuangan, pengakuan, dan juga pengukurannya. Selanjutnya yaitu lingkungan akuntansi pemerintahan. Nah, ciri umum struktur pemerintahan dan pelayanan itu pertama, bentuk umum pemerintahannya dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh proses politik, dan juga yang keempat itu hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintahan. Yang kedua itu ciri-ciri keuangan pemerintah. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Dan yang kedua yaitu investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir itu kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Ya, untuk pengguna laporan keuangan itu bisa dari masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksaan, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan juga pinjaman dari pemerintah dan juga pemerintah. Nah, tujuan pelaporan keuangan pemerintah itu yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntansibilitas, membuat putusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selanjutnya kita akan menjelaskan PSAP nomor 1, penyajian laporan keuangan. Yaitu tujuan, ruang lingkup, definisi unsur laporan keuangan, basis akuntansi, tanggung jawab laporan keuangan, informasi laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, dan juga struktur dan isi laporan keuangan. PSAP 01 itu merupakan PSAP nomor 1 adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar
pengguna pelaporan tersebut. Lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dalam basis akrual. Yang kedua yaitu pernyataan standar ini berlaku untuk entitas laporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan juga laporan keuangan konsolidasi tidak termasuk perusahaan negara ataupun daerah. Informasi laporan keuangan itu menyediakan beberapa informasi untuk mengenai tentang entitas pelaporan dalam hal yang pertama itu adalah aset, kedua kewajiban, ketiga ekuitas, dan keempat pendapatan LRA, dan yang kelima yaitu belanja, keenam transfer, dan ketujuh itu pembiayaan, kedelapan saldo anggaran lebih, dan kesembilan pendapatan LO, dan yang kesepuluh beban dan juga arus kas. Standar tidak mengatur. Kenapa dibilang standar tidak mengatur? Karena ada berbagai masalah dalam standar akuntansi. Yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedua yaitu akuntansi untuk investasi dalam sebuah perusahaan asosiasi. Dan yang selanjutnya itu akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan atau joint venture. Dan juga laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pengertian konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Entitas akuntansi adalah entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Selanjutnya yaitu kami akan menampilkan contoh-contoh akuntansi pemerintahan. Baik, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Jika ada salah atau kata mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.